Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan rezeki yang luas, kesehatan yang prima, kemudahan, keberkahan, dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk malam hari ini Mr. Zack ada di luar kota gitu ya, tidak rekaman di tempat yang biasanya di dunia perkebunan ya, karena Mr. Zack kerja di perkebunan. Ada suatu zat kimia yang dibutuhkan untuk bekerja ya, salah satunya adalah cairan-cairan yang bersifat B3, bahan berbahaya dan beracun. Nah, kisah ini terkait dengan pestisida ya, bahan beracun. Suatu ketika ada sebuah pengerjaan di sebuah perkebunan di mana mengharuskan untuk dilakukan suatu penggunaan bahan kimia ya. Pestisida atau zat-zat tertentu yang cairannya bersifat bening seperti air putih, dan itu bersifat korosif terhadap plastik. Jadi tidak boleh diwadahi botol plastik, harus diwadahi oleh botol dari beling atau dari kaca. Nah, sebut saja namanya Mas Joko gitu ya. Nah, Mas Joko ini sedang bekerja dan datanglah temannya gitu ya, katakanlah Mas Jono gitu. Mas Jono ini minta zat kimia tadi ya, saya lupa namanya ya, asam semut atau apa gitu ya, kurang lupa. Karena sifatnya bening dan korosif terhadap plastik, maka diwadahi di gelas minum ya, gelas blimbing, gelas minum itu dibawa ke tempat kerja Mas Jono. Mas Joko ini memberikan kan tuangkan di gelas, kemudian oleh Mas Jono dibawa ke tempatnya Mas Jono ini bekerja. Nah, karena bekerja fisik di kebun itu kan penuh dengan fisik ya, menyiangi tanaman, mungkin membabat rumput. Nah, ada salah seorang temannya yang tidak tahu bahwa itu adalah zat kimia ya, karena disangka adalah air putih yang diletakkan di atas meja, itu datang dan langsung diminum. Akibatnya mohon maaf ya, jadi rahang dan mulutnya ini seperti meluruh atau seperti meleleh, dan Mas Jono ini kan terkejut ya, dipanggilkan karena perkebunan itu kan boleh dibilang sinyalnya juga nggak sebagus di perkotaan, apalagi terjadi sudah berbelas tahun yang lalu. Si pekerja ini boleh dibilang tidak tertolong gitu ya, mohon maaf, dengan rahang dan mulut yang meleleh atau meluruh. Tapi sebelum kita lebih jauh ke cerita, Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada suatu balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon subscribe terlebih dahulu, karena subscribe adalah sebuah kebaikan, dan subscribe akan membuat Mr. Zack lebih bersemangat lagi dalam membuat konten horor terbaru. Oke, kita lebih dalam ke cerita ya. Intinya setelah kejadian ya, ada pekerja yang meminum cairan kimia itu karena disangka itu adalah air putih ya. Itu menjadi heboh kan, sampai pihak berwajib dalam hal ini turun tangan, pihak manajemen turun tangan, karena setelah diselidiki bahwa memang tidak ada unsur kesengajaan ya, bahwa memang
ada zat kimia yang tidak bisa diwadahi oleh plastik, ditaruh di gelas beling, cuma ditaruh di atas meja, dan ada pekerja yang karena mungkin saking hausnya dibikin air putih dan diminum ya. Setelah itu dimakamkan seperti biasa kan. Dalam perkebunan itu kan biasanya ada shift ya, ada kerja shift, terutama yang di pabrik itu kan 3 shift. Nah, kebetulan Mas Joko tadi itu kan di apa namanya di kebun yang sama ya, walaupun beda afdeling. Nah, pada waktu itu Mas Joko ini dan Mas Jono setelah pulang tahlilan itu tidak langsung pulang, karena memang ada sesuatu yang dibahas gitu ya, maka mereka harus malam itu mampir ke kantor sentral ya, kantor yang untuk melihat atau untuk mengelola kebun ya. Singkat cerita, setelah selesai briefing singkat di kantor, Mas Joko dan Mas Jono ini pulang gitu ya. Mas Joko dan Mas Jono ini pulang naik kendaraan untuk pulang ke emplasemen rumah dinas. Ketika lewat di jalan untuk menuju rumah dinas itu harus melewati TKP di mana seorang pekerja yang nggak sengaja meminum zat kimia itu kan. Motornya motor masih boleh dibilang masih keluaran baru ya, tidak begitu tua gitu. Yang namanya motor kebun itu kan sudah teruji gitu kan, sudah teruji di tempat-tempat yang berlumpur dan sebagainya, jadi mesinnya tuh dibilang prima. Tapi entah kenapa itu ketika sampai di tempat itu ya, ada seperti sebuah gubuk untuk tempat istirahat dan menaruh barang-barang itu, motor itu tiba-tiba berhenti dan macet di situ ya, mogok atau mati mesin di situ. Mas Jono dan Mas Joko ini sudah sudah merasa ada sesuatu yang nggak beres gitu ya, berhenti di TKP, motor ini berhenti di TKP, motornya macet, mogok gitu ya, udah diselah dan segala macam, dicoba tidak ada, dan itu keadaan gelap gulita ya. Bayangkan aja di tengah kebun gitu ya, di tengah kebun itu nggak ada cahaya, gelap gulita. Mas Joko dan Mas Jono kompak ya, ingin ambil telepon untuk mengabari supaya ada ada bantuan gitu. Tapi entah kenapa dua-duanya itu blank sinyal, nggak ada sama sekali sinyal dari dua HP dari Mas Jono dan Mas Joko ini. Nah, ketika sibuk untuk menghubungi dan sekaligus mengotak-atik kendaraan, itu tiba-tiba Mas Jono dan Mas Joko ini dikejutkan dengan suara seperti orang yang merintih gitu ya, dan merintih itu tidak jelas, seperti mirip orang bergumam ya. Kalau orang merintih kan jelas ya, aduh sakit atau tolong, ini enggak, ini seperti orang yang bergumam gitu, seperti orang bergumam. Dan anehnya, suasana kebun yang gelap itu tiba-tiba ada seperti bayangan ya, gelap tapi ada bayangan yang lebih hitam atau lebih gelap itu mendekati ke arah sepeda motor gitu ya. Dan ketika semakin dekat itu digambarkan tuh seperti seperti ada orang yang tangannya di depan gitu, ingin seolah-olah ingin menggapai Mas Jono dan Mas Joko. Dan mohon maaf ya, digambarkan itu adalah rahang dari mulai bawah hidung sampai rahang ini luruh atau leleh gitu ya, leleh sambil jadi nggak bisa bersuara. Jadi mungkin pita suara atau tenggorokannya terbakar karena seperti daging yang disiram oleh zat kimia atau seperti zat asam yang bersifat korosif gitu ya. Mas Jono dan Mas Joko ini mereka berdua melihat ada makhluk seperti berarti seperti itu ya, mukanya hancur, rahangnya meleleh atau luruh gitu,
mereka sepakat lari gitu ya, lari sudah sudah nggak mikir kendaraan dan sebagainya. Mereka melari ke arah kantor ya, tidak lari ke arah rumah dinas yang lebih jauh, mereka lari ke arah kantor sentral karena di sana pasti ada security gitu. Oke, akhirnya mereka ditolonglah sama security gitu. Setelah ditenangkan sama security, semula si security ini nggak percaya gitu ya, nggak percaya kalau Mas Jono dan Mas Joko ini mengalami hal seperti itu gitu. Tapi singkat cerita, selama kurang lebih 7 malam itu banyak orang-orang yang mengaku diperlihatkan oleh sesosok bayangan atau sesosok tubuh yang mukanya itu dari mulai hidung ke bawah sampai rahang dan tenggorokan itu seperti leleh atau seperti luruh ya, seperti seolah-olah daging yang tersiram oleh asam gitu ya. Wallahu bisawab, itu diyakini bahwa itu adalah sesosok jin yang menyerupai pekerja yang almarhum yang nggak sengaja minum zat kimia. Setelah selesai 7 hari ya, 7 harinya ya didoakan gitu ya, karena memang yang di kebun itu kan sudah terbiasa dengan hal-hal yang bersifat aneh atau gimana, tapi kemudian didoakan dan alhamdulillah sudah tidak ada gangguan lagi. Jadi diduga itu adalah jin atau jin korin yang ingin melesetkan atau ingin mengganggu iman manusia gitu ya, yang menyerupai almarhum ketika almarhum menghadap ke sang pencipta dengan rahang yang leleh atau rahang yang luruh gitu. Wa alam bisawab. Baik, demikian cerita untuk malam hari ini. Semoga teman-teman semua terhibur. Sebelum itu saya pendongeng horor undur diri, ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan teman-teman sekalian. Mitra Zaik undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.